Halo semua, balik lagi bersama aku, Firly. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas sesuatu yang menarik lagi nih teman-teman, yaitu tentang rumus terjadinya kaki X. Yap, kamu nggak salah dengar, aku tadi bilang rumus, berarti ada pola tertentu yang mengakibatkan kaki menjadi X. Kamu penasaran? Ikutin terus ya. Nah teman-teman, jadi kaki X atau valgus ini dia terjadi karena adanya abnormalitas atau kelainan bentuk pada kaki yang mengakibatkan dianya cenderung kayak kaki X kayak gitu. Nah, ini terjadi juga karena adanya ketidakseimbangan antara kerja otot agonis dan antagonis, sehingga dia menyebabkan adanya tarik-menarik yang tidak tepat pada si otot tersebut. Nah teman-teman, yang uniknya si kaki X ini bisa dikoreksi dan diperbaiki kok, dengan catatan tidak adanya kelainan struktur pada tulang pembentuk si kaki tersebut. Contohnya kayak gimana? Contohnya itu pada orang kayak patah tulang yang dimana bentuknya itu enggak lurus lagi. Nah kayak gitu teman-teman. Kemudian orang dengan keluhan radang sendi lutut atau osteoartritis knee. Nah ini juga bisa membentuk si tulang menjadi agak bengkok. Nah kalau udah kondisi kayak gini itu sedikit lebih susah untuk dikoreksi. Tapi kalau misalnya nggak ada kelainan ini, itu masih memungkinkan kamu untuk diperbaiki atau dilurusin kembali. Kaki X terjadi kemungkinan besar karena kebiasaan kita sehari-hari teman-teman. Contohnya itu kebiasaan kayak gini nih, hap. Bener banget, kebiasaan kita duduk ngebentuk huruf W. Kalau misalnya kamu perhatiin anak kecil tuh sering banget yang duduknya kayak gini. Nah, kalau ini terus dibiarin tanpa adanya koreksi, ini kemungkinan besar akan menjadi kaki X tersebut. Terus kebiasaan yang kayak gini teman-teman, hap. Ya, bener banget. Kebiasaan kita duduk lebih rapat kalau misalnya kita duduk di kursi. Ini sering terjadi kalau misalnya cewek yang pakai rok, ya kan? Tetapi tanpa kita sadari, kalau ini sudah menjadi kebiasaan dan sudah kebentuk polanya, ini akan memungkinkan lagi kita menjadi kakinya bentuk X. Biar kamu lebih paham tentang pola terjadinya kaki X, aku kasih video ini ya. Nah teman-teman, kalau misalnya kamu mengalami kaki X, itu ada 3 sendi utama yang harus menjadi perhatian utama kamu. Yang pertama, sendi pangkal paha atau hips, kemudian lutut, lalu si pergelangan kaki atau ankle. Bagaimana sih pola terjadinya dia mengalami kaki X? Kamu simak ya. Jadi si sendi pangkal paha atau hip ini dianya lebih memutar ke dalam. Tuh. Ya, memutar ke dalam. Nih. Kemudian si bagian lututnya itu dianya merapat atau dianya mendekat antara satu sama lain. Jadi kayak gini. Dan diperparah dengan ankle-nya itu lebih ke dalam. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya kamu mengalami kaki datar atau flat foot atau orang Indonesia lebih mengenalnya dengan kaki bebek, itu malah memperparah lagi kemungkinan kaki X kamu. Jadi kayak gini, si sendi pangkal paha itu ngebentuk ke dalam, ke arah ke dalam, ininya dia ngerapet, si bagian pergelangan kaki itu dia cenderung kayak gini nih. Nah makanya dianya ngebentuk pola kaki X. Nah teman-teman, semoga kamu mengerti ya penjelasan dari video aku tadi. Jadi penanganan yang paling tepat untuk kaki X ini merupakan koreksi. Bener, koreksi. Jadi kaki X kamu itu nanti diarahin menuju kembali ke arah yang normal, sehingga ini tidak terjadi yang namanya kemungkinan cedera yang lain. Dan juga kalau kamu misalnya mau masuk instansi kayak Polri maupun TNI, kalau misalnya kamu terjadi kaki X, kemungkinan besar kamu bakal ditolak karena nggak mencukupi dari persyaratannya.
Nah, itu dulu aja untuk video kali ini. Semoga kamu mengerti dan ada yang bisa diambil manfaatnya. Dadah!